Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya memberikan mata kuliah statistika non parametrik tentang uji Wilson. Adapun uji Wilson atau Wilson Sign Rank Test itu dikembangkan sebagai penyempurnaan daripada uji tanda yang telah sebelumnya kita pelajari, berguna sebagai satu alat penguji yang digunakan untuk menguji dua sampel berpasangan. Pada uji tanda atau sign test yang sebelumnya itu hanya memperhatikan arah atau direction dari selisih untuk setiap pasangan data, tanda perbedaan positif dan negatif. Sedangkan pada uji Wilson, selain memperhatikan arah, tanda positif atau tanda negatif dari selisih setiap pasangan nilai data, juga mengukur jarak atau besar magnitude dari selisih untuk setiap pasangan nilai data. Uji Wilson ini bertujuan untuk menganalisis data pada dua kelompok yang berkaitan. Jadi masih relatif sampel. Kemudian termasuk kasus sebelum dan sesudah, yang mana orang atau subjeknya sama diamati pada dua kondisi yang berbeda. Misalnya sebelum mendapat bantuan dengan sesudah dapat bantuan, kan objeknya sama, orangnya sama. Atau misalnya dilakukan pada satu kelas, misalnya kelas itu mahasiswa pertama belajar kelompok, setelah itu belajar sendiri, yang mana nilainya paling bagus, nah, objeknya tetap sama, mahasiswa pada kelas tersebut. Nah, dua sampel dikatakan berpasangan jika dan sebuah populasi diambil sejumlah subjek dan kepada subjek yang sama tersebut diberikan perlakuan yang berbeda, dan atau dari sebuah populasi diambil dua sampel yang berbeda namun mirip satu dengan lainnya dan kedua sampel diberi dua macam perlakuan yang berbeda, dianggap sama. Oke, jadi bisa uji Wilson. Selain uji tanda tadi, uji Wilson juga bisa untuk sampel berpasangan. Oke, ini contoh soalnya. Sebuah perusahaan yang mengetahui khasiat suplemen obat yang dikembangkan sebelum dipasarkan secara komersil. Untuk itu, perusahaan mencari obat yang mencoba obat tersebut secara kontinu terhadap 15 siswa SD yang diukur terlebih dahulu berat badannya. Jadi, obat untuk menambah berat badan siswa, obat suplemen. Selang 3 bulan kemudian, siswa tersebut diukur lagi beratnya untuk mengetahui apakah ada peningkatan berat badan yang nyata pada siswa tersebut. Jadi, kenapa tadi? Jadi orangnya sama, siswanya ada 15 orang. Ini sebelum diberi obat, ini sudah diberi obat. Bandingkan apakah ada peningkatan berat badan atau tidak. Kita lakukan uji Wilson. Oke, langkahnya pada software SPS, buka lembar kerja, pilih file new, kemudian isi data sesuai data yang ditampilkan layar berikut. Konsepnya sama dengan uji tanda, cuma nanti pilihannya berbeda dari pilihannya. Kemudian isi data view, ini ada 15 sampai 15 ya, isi datanya. Selanjutnya simpan, lalu pilih menu analyze, non parameter legasi dialog, itu related sample karena kan dia sampel berpasangan nih ceritanya. Nah, setelah itu ini akan muncul kotak dialog berikut. Nah, kita masukkan datanya sebelum di sini, sudahnya sini. Ini pasangan satu, kan hanya satu pasang ini. Nah, selanjutnya kita pilih Wilson, jangan sign. Kalau sign yang uji tanda yang sebelumnya. Setelah itu baru oke. Sama konsepnya. Nah, dilihatlah nilai dari asimsiknya ini, tes statistik. Nah, H0-nya, hipotesis 0-nya, suplemen tersebut tidak punya efek berarti pada berat badan. Suplemen tersebut memberikan efek peningkatan berat badan. Dilihat nilai probabilitas signya ini. Apabila di atas 0,05 maka 0 diterima, artinya tidak memberikan efek. Jika kurang daripada 0,5 berarti H0 ditolak atau H1 diterima. AY diterima, berarti suplemen tersebut punya efek peningkatan berat badan. Hasil keputusan yang berdasarkan nilai data ini terlihat bahwa nilai dari asimsiknya itu 0,02.
Kalau kasusnya satu sisi, maka probabilitasnya dibagi dua, 0,01. Di sini dapat dilihat bahwa nilainya di bawah 0,05. Berarti H0-nya ditolak. Berarti suplemen itu memberikan efek nyata untuk menaikkan berat badan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berikut kita demonstrasi langsung menggunakan analisis uji Wisokon. Nah, ini di layarnya ada ada data siswa sebelum menerima suplemen kesehatan dengan sudah menerima suplemen kesehatan. Ini adalah data berat siswa tersebut. Perusahaan ingin mengetahui apakah suplemen yang diberikan pada siswa, 15 siswa ini memberikan pengaruh terhadap berat badan siswa. Jadi sebelum mendapatkan suplemen dengan sesudah dapatkan suplemen obat. Oke. Nah, sekarang kita uji dengan uji Wilson untuk mengetahui perbedaan tersebut. Kita buka SPSS. Oke. Kemudian pilih variabel view. Selanjutnya kita masukkan nama variabelnya sebelum ya, sebelum, sesudah. Oke, tadi angka datanya tidak ada koma, jadi koma kita hilangkan. Oke, nah sekarang sudah ada muncul, kita copy datanya, data 15 siswa ya. Nah, sekarang Ctrl V. Oke, selanjutnya tekan tombol analisis, pilih non parametric test, negasi dialog, to sampel. Kenapa? Karena ini ada data berpasangan, objeknya sama, siswa sebelum siswa tersebut menerima dengan sudah siswa tersebut menerima suplemen obat. Nah, ini ya, kita klik. Oke, nah, sini sudah muncul ini tampilan hasilnya seperti ini. Oke, kita pilih centang Wilson. Oke, ini kita masukkan. Oke, nah sekarang klik OK. Nah, inilah hasilnya. Nah, di sini kita hanya melihat nilai asimsiknya. Terlihat nilai asimsiknya 0,002. Nilai ini di bawah daripada 0,05. Jika di bawah 0,05 berarti H0-nya ditolak. Berarti ada perbedaan dua populasi tersebut. Berarti obat tersebut memberikan pengaruh karena ada perbedaan. Tetapi jika nilai asimsiknya ini misalnya di atas 0,05, berarti tidak ada perbedaan antara sebelum dengan sesudah. Tapi karena nilainya di bawah, berarti ada perbedaan. Berarti suplemen obat yang seperti perusahaan tersebut untuk meningkatkan berat badan siswa manjur, memberikan pengaruh terhadap berat siswa. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.